Forsaken. Halo Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat. Kali ini si Bray akan membahas sebuah alur cerita film seru yang wajib untuk ditonton. Bercerita tentang sekelompok mafia kejam yang mengganggu kehidupan keluarga pasukan khusus. Oke, tidak usah berlama-lama, bagaimana alur ceritanya? Mari kita saksikan sampai selesai. Di awal film, kita akan diperkenalkan dengan agen khusus bernama Dillon yang saat itu bersama satu rekannya. Diketahui mereka berdua hendak menggerebek markas Garong di salah satu rumah terpencil. Be a retirement gift for yourself. We're going in. One, go. Ternyata semua itu hanyalah bayangan Dillon saat ia menjalankan misi terakhir beberapa tahun ke belakang. Kini Dillon telah pensiun dan mencoba hidup biasa bersama istrinya yang bernama Rosie. Diberitahu kalau sekarang Dillon dan Rosie sedang dalam masa liburan untuk berkemping di tengah hutan. What's good for ya? Selang beberapa saat, ada satu mobil yang menyalip dan supirnya yang songong malah menggoda Rosie sampai berkata tidak senonoh. Namun Rosie dan Dillon yang tidak gampang diintimidasi memilih untuk mengabaikan orang tersebut. Satu jam kemudian, Dillon dan Rosie menepi di sebuah warung untuk mengisi perut. Ketika sudah di dalam, Dillon izin sebentar ke toilet, sedangkan Rosie akan menunggu di meja warung. Tak lama muncullah supir songong yang tadi menggoda Rosie dan diketahui ia bernama Marco. Terlihat Marco yang kini tidak sendiri melainkan bersama dengan beberapa temannya. Namun lagi-lagi Marco mencoba mengganggu Rosie sambil mengatakan kalau Rosie sebaiknya ikut dengan mereka untuk tidur di kamar. What a mouth you got there. Rosie pun hanya bisa bersabar hingga Dillon datang menghampiri mereka. Dillon yang melihat Marco sudah sangat keterlaluan, ia pun langsung menantang Marco untuk berduel. Not worth it, babe. Budge. Beruntung mereka segera dihentikan oleh si pemilik warung yang sering dipanggil Mama, ini orangnya. Kemudian Mama berhasil mengusir kelompok Marco lalu meminta maaf kepada Rosie dan Dillon atas ketidaknyamanan ini. Here's your mail, Mom. Oh, thank you, Randall. Getting away from work. Thank you, Mama. So, Selanjutnya Dillon dan Rosie kembali meneruskan perjalanan untuk berkemping di tengah hutan. Singkat cerita, mereka berdua telah menemukan tempat yang bagus untuk bermalam. Tak lama, Rosie tiba-tiba dihampiri oleh seorang wanita yang juga sedang berkemping di area tempat tersebut. Di sini, si wanita mengatakan kalau penduduk lokal sangat tidak ramah kepada orang asing sehingga Rosie harus berhati-hati. Bahkan si wanita menyarankan apabila Rosie hanya sendiri, sebaiknya dia pindah ke tempat lain. Rosie berterima kasih karena sudah diberitahu. Lalu Rosie menjelaskan kalau ia tidak sendiri melainkan bersama sang suami. Nice morning breath.
Sore harinya, Dillon dan Rosie berjalan-jalan di sekitar hutan untuk mencari kayu bakar. Namun tak lama dari itu, hujan malah turun yang membuat mereka langsung mencari tempat untuk berteduh. Beruntung, Dillon dan Rosie menemukan sebuah kabin hingga mereka memutuskan berteduh di sana. Karena hujan tak kunjung berhenti, ditambah kabin itu juga kosong, mereka pun akhirnya masuk lalu terjadilah silaturahmi burung. Setelah Rosie dan Dillon iseng mengecek ke setiap ruangan yang ada di kabin itu. Namun tak disangka mereka malah menemukan sebuah ruangan yang berisi banyak sekali senjata ilegal. Seketika Dillon menyadari kalau kabin ini pasti milik pasukan mafia. Dillon segera mengajak Rosie untuk cepat pergi dari tempat ini, namun tiba-tiba We need to get the hell out of here. saat tersadar, Dillon dan Rosie sudah dalam keadaan disandra oleh kelompok mafia. Lalu di hadapan mereka ada Marco dan teman-temannya. Ternyata kabin tadi adalah milik Marco dan Marco merupakan anggota mafia di wilayah itu. Marco pun menyiksa Dillon habis-habisan karena dianggap tidak sopan telah masuk ke kabin orang. Nobody. We're on vacation. Selang beberapa saat, Marco dipanggil oleh satu rekannya. Di sini si rekan yang telah menggeledah dompet Dillon, ia pun mendapat informasi kalau Dillon merupakan mantan agen khusus. Si rekan memberi saran agar sebaiknya mereka melepaskan Dillon dan Rosie karena bisa rumit jika harus berurusan dengan agen khusus. Sayangnya Marco menolak dan ia pun kembali masuk ke dalam ruangan. Di sini Marco ternyata memutuskan untuk menghabisi Dillon dan juga Rosie. Setelah itu, Marco meminta para anak buahnya untuk membuang jasad Dillon dan Rosie ke tempat mereka biasa membuang jasad. 2, 3. 3 jam kemudian, ternyata Rosie tidak tewas karena tembakan tadi hanya mengenai samping kepalanya saja. Dan cepat Rosie mencoba melepaskan tangannya yang masih dalam posisi terikat. Setelah ikatannya terlepas, Rosie mengecek Dillon suaminya yang sudah tidak bernyawa. Rosie hanya bisa menangis dan ia berjanji akan membantai kelompok Marco sampai ke akar-akarnya. Di sini kita akhirnya diberitahu kalau Rosie ternyata merupakan pasukan khusus wanita terbaik. Bahkan Rosie selalu berlatih dengan pasukan khusus laki-laki karena kemampuannya memang sangat begitu hebat. Pagi harinya, adegan berpindah ke sebuah gereja yang ada di wilayah tersebut. Lalu terlihat Mama yang sedang menyumbang sebagian pendapatan warungnya untuk gereja. Diberitahu kalau Mama adalah orang yang religius dan suka menyumbang hingga ia sangat disegani oleh warga di sana. Pantas saja ketika kelompok Marco berbuat ulah di warungnya kemarin, kelompok Marco langsung kabur saat Mama meminta pergi. We'll get you in, can I hear an amen? Setelah acara di gereja selesai, seorang pastor berterima kasih kepada Mama karena tanpa dia gereja ini mungkin belum berdiri. Di sisi lain terlihat Rosie yang mencoba mendatangi tendanya untuk mengambil perlengkapan. Namun sayang, tas dan semua perlengkapannya sudah hilang dan mungkin dibuang oleh kelompok Marco. Di sini Rosie merasa sangat bersalah terhadap Dillon sang suami sebab kemarin yang mengajak Dillon masuk ke kabin adalah dirinya. Namun semua penyesalan itu sudah tidak ada gunanya dan yang terpenting sekarang ia harus melakukan balas dendam. Adegan berpindah kepada Marco dan para antek-anteknya yang sedang makan di rumah.
Tak lama datanglah Mama menghampiri mereka. Terungkap fakta kalau Mama adalah seorang bos mafia sekaligus ibu kandungnya Marco. Kelompok mafia ini selalu menculik orang asing yang berlibur ke hutan termasuk memperdagangkan senjata ilegal. Ain't that right, girl? I've been helpful around the kitchen. 2 jam kemudian tampak Rosie yang baru selesai membuat senjata dari ranting pohon. Setelah itu Rosie mendatangi kabin milik Marco yang sebelumnya ia singgahi bersama sang suami. Tanpa ragu Rosie menghampiri satu anak buah Marco lalu menghabisinya. Setelah itu, Rosie masuk ke dalam untuk mencari Marco, namun sayang di situ tidak ada orang. Ketika Rosie pergi ke belakang kabin, ternyata ada 2 anak buah Marco yang tengah engak-engok hingga inilah yang dilakukan Rosie. Go take a piss. Don't hurt yourself. Di sini Rosie dengan sengaja tidak menghabisi satu orang dari mereka dan hanya melukai kakinya saja lalu disuruh pergi. Rupanya Rosie berencana akan membuntuti orang itu sampai ke markas Marco. Namun sebelum membuntutinya, Rosie tidak lupa untuk meledakkan dulu kabin yang selama ini dijadikan penyimpanan senjata ilegal. Di sisi lain terlihat seorang sheriff bernama Leon yang sedang berburu rusa di tengah hutan. Tak lama Leon mendengar suara ledakan di kabin tadi, hingga ia pun langsung berencana akan mengecek asal suara dari ledakan tersebut. Di waktu yang sama, Marco dan Mama yang sedang bersantai di rumah juga mendengar suara ledakan itu. Dan cepat Mama menugaskan Marco untuk mengecek apa yang sebenarnya terjadi. Di tengah perjalanan, Marco berpapasan dengan satu anak buahnya. Marco yang melihat dia terluka, ia pun langsung membawanya ke dalam mobil. Namun tanpa mereka sadari, diam-diam Rosie naik ke bak mobil belakang lalu ikut dengan mereka. Setibanya mereka di markas, si anak buah menjelaskan kalau kekacauan ini dilakukan oleh seorang wanita yang kemarin Marco habisi. Wanita itu ternyata belum tewas dan kemampuannya seperti bukan orang biasa. Mendengar hal tersebut, Mama langsung menampar Marco karena seharusnya ia memastikan dulu sebelum membuang jasadnya. Sekarang Mama tidak mau tahu kalau Marco harus menangkap Rosie. Sebab jika sampai Rosie berhasil kabur, maka dipastikan bisnis mereka dalam bahaya. Di balik itu, Rosie sendiri sedang mengawasi mereka di luar markas. Rosie tidak langsung gegabah menyerang, melainkan menunggu dulu waktu yang tepat untuk beraksi. Kembali kepada Mama yang menugaskan hacker andalannya untuk mencari tahu identitas Rosie. Setelah cukup lama mencari, akhirnya si hacker berhasil mengetahui kalau Rosie merupakan mantan pasukan khusus terbaik. Mendengar hal tersebut, Mama sedikit khawatir karena sekarang musuhnya bukan orang sembarangan. First female ranger. Isn't that special? Adegan berpindah kepada Sheriff Leon yang masih berjalan menyusuri hutan untuk mencari sumber ledakan tadi. Tak lama ia menemukan jasad anak buah Marco yang sebelumnya dihabisi Rosie.
Dan cepat Leon menghubungi kantor pusat untuk melaporkan kejadian tersebut. I've got a body. Copy that. Sementara itu, tampak Rosie yang sedang memasang beberapa jebakan sebelum melakukan penyerangan terhadap kelompok Marco. Lima belas menit kemudian, dua rekan Leon datang dari kantor pusat untuk memeriksa jasad yang ditemukannya tadi. Di sini salah satu rekannya memberitahu kalau jasad itu merupakan komplotan mama orang yang disegani di wilayah ini. Rekan Leon yang kebetulan kenal dengan mama, ia pun langsung diminta untuk membawa Leon ke rumah mama. Well, I ain't Sanders. Now let's go see Mama. Let's go, boys. Di sisi lain, satu rekan Leon yang ada di kantor segera menghubungi mama untuk memberitahu kalau Sheriff Leon sedang OTW ke rumah. Ternyata wanita ini merupakan antek-anteknya mama yang bekerja di kepolisian. Singkat cerita, Leon dan kedua rekannya bertemu dengan mama. Leon langsung bertanya apa yang terjadi sampai anak buah mama harus menjadi korban. Mama yang sudah menyiapkan alasan, ia pun tampak tenang saat diinterogasi oleh Leon. Mama menjelaskan kalau anak buahnya itu mungkin melakukan bundir karena sudah lama dia kecanduan barang haram. I know. Bill's my cousin. He already called me. Setelah menanyakan beberapa pertanyaan, Leon dan dua rekannya akhirnya memutuskan untuk pergi. Let's go. Malam harinya terlihat mama dan pasukan yang sedang melakukan upacara pemakaman sebagai bentuk penghormatan untuk para anak buahnya yang tewas. Pick it up and find me with this stick right now. You're gonna be a man. Ketika acara sudah selesai dan mama juga sudah tidur, Marco lanjut bersenang-senang sampai mereka teler. College boy. Singkat cerita, Marco kebelet pipis dan ia pun pergi ke gudang belakang. Tapi ternyata di situ sudah ada Rosie dan Rosie pun langsung menyerang Marco. Tidak butuh waktu lama, pada akhirnya Rosie berhasil menghabisinya. Meskipun orang yang telah menembak suaminya sudah dihabisi, tapi sekarang Rosie berniat akan membantai semua anggota Marco. Pagi harinya, Rosie melihat satu anak buah mama yang membawa gadis culikan ke dalam sebuah gudang. Setelah orang itu pergi, diam-diam Rosie mendekati gudang itu. Ternyata di gudang ini Rosie menemukan beberapa gadis yang sedang disandra. Sontak Rosie langsung membebaskan para gadis tersebut dan hendak membawa mereka kabur. Akan tetapi aksinya itu harus ketahuan oleh satu penjaga hingga inilah yang terjadi. Setelah berhasil menghabisi penjaga itu, Rosie meminta semua gadis untuk berpencar. Namun ada satu gadis yang bernama Tamara tetap ingin ikut bersama Rosie. Alhasil Rosie pun membawa Tamara kabur ke tengah hutan. Head south. Cut him off at the river. Di waktu yang sama, satu anak buah mama memberitahu kalau semua gadis culikan telah dilepaskan oleh Rosie. Sontak mama menjadi murka, lalu ia pun meminta semua pasukan turun tangan untuk menangkap Rosie bagaimanapun caranya. Diberitahu kalau sampai sekarang mama belum mengetahui perihal Marco putranya yang sudah tewas. 30 menit kemudian, Rosie dan Tamara harus terpojok oleh anak buah mama yang dari tadi terus mengejar. Beruntung Rosie sebelumnya telah menyiapkan jebakan hingga inilah yang terjadi.
Sedangkan untuk satu anak buah mama yang lain mampu Rosie habisi dengan cara ini. Malam harinya terlihat Rosie dan Tamara yang beristirahat sambil menikmati hangatnya api unggun. Di sini Tamara sangat berterima kasih kepada Rosie karena sudah mau menyelamatkannya. You mean kill a man with my bare hands? I just need you to hang out a little while longer. Kemudian Tamara bercerita kalau hampir setiap hari ia selalu dianu-anu oleh Marco. Dan karena hal itu sekarang Tamara sedang mengandung anaknya Marco. Rosie pun meminta Tamara supaya sabar dan tabah karena rencana Tuhan pasti selalu baik. Emily, I'm so sorry. Which means it's Mama's. Not quite. Pagi harinya ketika Rosie hendak mengambil air di sungai, tiba-tiba ia mendengar suara teriakan Tamara. Ternyata saat itu Tamara ditangkap oleh para anak buah mama dan mereka hendak membawanya pergi. Beruntung Rosie datang tepat waktu hingga ia mencoba melawan mereka. Di tengah perduelan, Rosie dibantu oleh Sheriff Leon yang tiba-tiba muncul. Namun sayang di sini Sheriff Leon harus terkena tembakan oleh satu anak buah mama yang masih tersisa. Setelah Rosie berhasil menghabisi para anak buah mama, ia pun segera membawa Sheriff Leon yang terluka pergi ke dalam hutan. Ketika kondisi sudah aman, Sheriff Leon meminta Rosie membawa Tamara kabur dengan menyusuri sungai. Sementara dirinya sendiri akan tetap di sini sambil menunggu bantuan datang. Let's cross the river. Selang beberapa saat, Rosie dan Tamara berpapasan dengan satu mobil. Ternyata pemilik mobil itu adalah seorang wanita yang dulu pernah menyapa Rosie waktu di awal film. Pada akhirnya, Rosie pun meminta tumpangan kepada wanita tersebut hingga si wanita membawa mereka berdua pergi. Di tengah perjalanan, Rosie dan Tamara yang sudah sangat kelelahan, ia pun izin untuk tidur sebentar. Namun saat mereka terbangun, Rosie dan Tamara sudah ada di markas Mama dengan semua anak buahnya yang tersisa. Terungkap fakta kalau wanita ini merupakan bagian dari antek-anteknya Mama. Dia bertugas untuk memastikan para turis yang datang berjumlah berapa orang. Kemudian Mama meminta anak buahnya membawa Rosie dan Tamara masuk ke dalam rumah. Rosie disiksa habis-habisan karena dialah yang sudah menghabisi putranya Mama, yaitu Marco. Lalu ketika giliran Tamara yang akan disiksa, Rosie pun mengatakan kalau dia sedang mengandung anaknya Marco. Alhasil Mama langsung meminta para anak buahnya untuk membawa Tamara ke ruangan lain. Sentence you to death. Singkat cerita, tampak Rosie yang hendak diperkios sebelum ia dihabisi atas perintah Mama. Tapi untungnya Tamara diam-diam masuk ke ruangan itu lalu menghabisi orang tersebut. Kemudian Tamara segera melepaskan ikatan di tangan Rosie. Di sini Rosie meminta Tamara untuk bersembunyi sedangkan dirinya akan membantai kelompok Mama. Apabila semuanya sudah beres, Rosie berjanji akan kembali menjemput Tamara. Setelah itu Rosie keluar dari kamar dan mulai menghabisi satu persatu anak buah Mama yang ada di rumah.
Di suatu ketika saat Rosie hendak menghabisi satu anak buah Mama, tiba-tiba Mama muncul sambil menyandera Tamara. Di sini Rosie meminta Mama agar melepaskan Tamara dan ia berjanji tidak akan mengapa-apakan Mama. Namun sayang, satu anak buah Mama menyerang Rosie bersamaan dengan Mama yang menggesek Tamara lalu kabur keluar. Daripada mengejar Mama, Rosie lebih memilih untuk menolong Tamara, siapa tahu dia masih bisa selamat. Satu bulan kemudian terlihat Mama yang sedang duduk santai di markas barunya. Satu-satunya anak buah Mama yang masih tersisa adalah si hacker dan ia pun berniat akan merekrut lagi pasukan baru. Tak lama Mama mendapat pesan dari nomor tak dikenal yang bertuliskan kalau hari pembalasan sudah tiba, lalu kemudian ternyata yang menembaknya adalah Rosie menggunakan senjata sniper. Kini semua misi telah tuntas dan bisa dipastikan tidak ada lagi mafia yang berkuasa di wilayah itu. Tamat. Bagaimana menurut kalian? Oke, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Salam dari Prime Movie.